Oke, Ya. bisa langsung dimulai ya. Boleh sambil nunggu yang lain dimulai boleh. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya pada hari malam ini kita bisa melanjutkan silaturahmi Arga Cita 25 dalam rangka pengajian rutin 2 mingguan yang insya Allah ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya sudah ada, yaitu membuka tirai rahasia dan kesuksesan yang hakiki yang insya Allah akan diberikan tausiahnya oleh Ustadz Haji Taufikur Rahman SHUD MSI. Waktunya 1 jam dan selebihnya adalah diskusi gitu. Taufik ini adalah dulunya TPB angkatan TPB kelompok 12 lalu melanjutkan jurusan di Fakultas Kehutanan. Nah, langsung saja untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Taufikur Rahman, silahkan untuk melanjutkan materinya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Zul. Minta tolong ini deh Pak Igos ya untuk menampilkan, bener perlu backup, saya cari-cari filenya kok nggak ketemu di PowerPoint-nya ditampilkan ya Pak Igos ya. Kang Igos. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Rabbana iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Rekan sahabat alumni IPB seangkatan, para ulamanya, para akademisinya, para profesional, dan rekan sahabat semuanya yang saya hormati. Insya Allah ini kali kedua kita diizinkan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis online ya, virtual. Semoga majelis ini diberkahi dan memberikan manfaat yang besar untuk penyegaran, peningkatan ya, ilmu, iman, dan amal saleh kita semuanya. Karena dengan adanya pertemuan majelis ilmu, majelis zikir, inilah yang menjadi sarana ya, yang menjadi upaya ya, yang bisa menjaga ya keseimbangan ya, menjaga kebaikan, menjaga pewarisan ya, kesolehan ya, kita semuanya insya Allah. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, andaikan ada hal-hal yang kurang atau
perlu dilengkapi, nanti ada sesi kita bisa berdiskusi ya untuk klarifikasi, untuk konfirmasi, untuk menambah ya, menguatkan ya, maksud yang disampaikan. Baik, tema besar kita adalah terkait hidayah. Ya. Saya akan review sedikit dulu ya sebelum memasuki pembahasan slide-slide berikutnya. Saya akan review. Tema besar kita adalah terkait hidayah. Sesuai apa yang senantiasa kita baca dan kita hajati di dalam surat Al-Fatihah. Ya, Ihdina as-siratal mustaqim. Ya, jadi ini adalah posisi ayat ya di dalam surat Al-Fatihah. Dan kita tahu bersama surat Al-Fatihah ini memiliki kedudukan tinggi dan istimewa di antara surah-surah yang lainnya di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dia disebut sebagai Ummul Kitab, Sabul Masani. Ya, bahkan ketika kita menjadikan bacaan surat Al-Fatihah sebagai wasilah untuk menghajati berbagai macam kebaikan, biasanya ya ahli ilmu itu dengan PD-nya, dengan yakinnya mengawali dengan ungkapan Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Ya, ini sebagai sebuah keyakinan betapa agungnya ya, betapa besarnya ya, kandungan makna ya, di dalam surat Al-Fatihah. Nah, jadi ketika kita menghajati ya, hidayah ya, apalagi pada posisi di dalam sholat gitu kan. Pada posisi di dalam sholat, karena membaca Al-Fatihah itu termasuk salah satu dari rukun sholat. Dan yang istimewa dari rukun membaca surat Al-Fatihah ini dikatakan dengan tegas dalam hadis Nabi SAW, la sholatah. Ya. Jadi nggak bernilai, nggak bermanfaat, nggak akan sampai kepada kesempurnaan jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, ada hal yang menarik ya di dalam surat Al-Fatihah ini ada ayat ya, Ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami jalannya orang-orang yang istiqomah, tunjukkan kepada kami hidayah. Ya. Nah, yang kedua yang menarik adalah narasi dari ayat ini sebagai sebuah ungkapan doa dan harapan, ya, sebagai ungkapan hajat kita, gitu kan. Ini disusun dalam bentuk fi'il amar, ya, ihdina, ya. Tunjukilah kami. Jadi kita pahami kemarin seperti yang sudah disampaikan, ketika kita ini punya hajat, itu ada berdasarkan tingkat keyakinannya, ya, kemendesakannya, kesanggupannya, ya. Itu ada 3 level, ya kan, hajat itu. Pertama berupa harapan, ya kan, yang diterjemahkan dalam bahasa manajemen ini adalah visi, ya, atau bahasa psikologi itu mimpi, ya, cita-cita, itu harapan. Ya, jadi wujud dari keiman kita harus punya harapan. Ya, jangan kosong hidup ini dari harapan. Cita-cita mimpi itu bukan milik anak kecil saja. Bahkan hajat di level harapan ini bagi kita yang sudah ya usia ya menjelang ya 60-70 tahun ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu kan dipukul rata-ratanya ya, dikasih kesempatan hidup ya di dunia itu ya pada kisaran 60-70 tahun. Ya, justru harusnya makin besar memiliki harapan. Karena harapan itu panjang ya kan. Bukan sekedar diukur ya pada indikator kebaikan dunia saja ya. Tapi juga kebaikan akhirat, bahkan berlindung dari siksa neraka. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini harapan ya. Nah, kalau kita memiliki hajat pada level harapan ini ya istilahnya cukup dengan berhusnuzan, ya kan. Level yakinnya itu kita yakin aja ya bahwa Allah itu dekat gitu kan. Ya Allah yang sudah menetapkan ya qada dan qadarnya. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi sebenarnya ya
kita menjalani skenario gitu kan. Jadi bagaimana kita hidup, apa dan bagaimananya ya. Kita ini sebenarnya sudah ada catatannya ya di Lauh Mahfuz itu. Hanya ini kan menjadi rahasia ya. Ya, yang apa namanya, kalau kita berharap ya takdir yang baik ya, tinggal banyak takarub aja, banyak berdoa. Doa itu kan bisa ya, bisa merubah ya. Apa istilahnya, ketentuan yang buruk menjadi baik gitu kan. Ya. Nah, ini di level apa? Hajat di level harapan. Yang kedua ya, kita memiliki hajat pada level keinginan. Nah, kita coba ingin membedakan istilahnya nih, coba memahami. Kalau keinginan itu kalau harapan sekitar udah harapan aja. Ya. Mimpi di level ini kita juga berdoa. Di sini lebih kuat lagi di keinginan itu. Ada apa namanya, perencanaan, ada program, ya, ada apa istilahnya, roadmap yang kita buat ya. Ada schedule, ada target, ada usaha, ya, ada apa istilahnya, kesungguhan, ya, ada perjuangan dan pengorbanan. Nah itu. Kalau tadi di level harapan itu mungkin ya khasanah hatinya itu dinaungi, diliput rasa takut gitu kan. Takut nih nanti kalau meninggal suul khatimah, takut dengan apa, situasi di kubur yang sempit, gelap, banyak binatang, ada sisa kubur, itu takut ya kan. Harapan-harapan itu dihiasi dengan apa, rasa takut pada Allah. Tapi kalau keinginan ya, itu dihiasi dengan rasa cinta, ya kan? Rasa cinta, ya, rasa rindu, ya. Sehingga layaknya seorang yang cinta dan rindu ya kepada seseorang, ada tuh apa namanya, kesiapan untuk memperjuangkannya, ya, ada kesiapan berkorban untuknya, ya, untuk mendapatkannya. Jadi gunung yang tinggi pun siap didaki, lautan yang dalam ya, luas ya, bisa diseberangi, kan gitu kira-kira ya. Lalu cinta, nah itu dia. Nah keinginan. Jadi di level ini ada ikhtiar ya, ada apa istilahnya, pendaya gunaan semua potensi karunia Allah berikan, baik sumber daya manusianya ya, dengan kemampuan intelektualnya, spiritualnya, ya kan, emosionalnya, dengan apa, dukungan teknologinya, dengan berbagai sarana prasarananya, dengan ilmu manajemennya dan seterusnya. Ya, untuk bisa apa namanya, mewujudkan apa yang diinginkan. Nah, di level ini pun sebagai seorang mukmin harus gitu kan. Harus melakukan ini gitu kan. Jadi tidak sekedar berhenti pada apa level harapan. Setiap harapan harus ditindaklanjuti dengan jadikan sebagai keinginan. Jadi irodah qawiyah, jadi apa? Kehendak, kemauan yang kuat ya, dengan mendayagunakan semua potensi ya, nikmat karunia, sumber daya yang Allah berikan. Nah, gitu ya. Nah, yang ke level iman, level keyakinan di level ini ya, itu tidak sekedar yakin Allah itu dekat, tapi tingkatkan lagi, Allah lebih dekat dari urat lehernya. Ya. Kalau pertama membangun koneksi yang kuat dan kokoh antara hamba dengan Tuhannya, yang kedua ini ya membangun interaksi. Kita bisa curhat, bisa meminta, beriyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah dan memohon pertolongan selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga ya. Ya, itu kita sebut level tertinggi nih ya. Apa yang kita sebut hajat di level kehendak namanya. Ya, artinya kalau level kehendak ini hajatnya sifatnya doruriyah. Doruriyah itu bisa berarti darurat, bisa sangat urgen gitu. Di mana kemampuan ikhtiar ya, sumber daya teknologi itu nggak ada. Pertama itu. Ya, tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi kondisi pandemik, bencana, ya kan, gunung meletus, tanah longsor, ya kan, yang mengancam kehidupan, ya, keseimbangan, ya, dan apa, keamanan dan kenyamanan. Atau barangkali ya ada kemampuan sumber daya, ya, ada dukungan manajemen
ada sarana prasarana, tetapi ternyata pun nggak berhasil juga diwujudkan, gitu kan ya. Gitu. Entah karena kelemahan, ketiadaan, entah karena kompetitor, entah karena ada musuh-musuhnya yang menghalangi pencapaian dari apa yang diinginkan, gitu kan. Yang bisa juga begitu. Nah, kita bisa menghadapi situasi seperti itu. Ya, jadi kondisi situasi yang darurat inilah yang apa namanya hendaknya yang bisa kita alami. Dan dalam Al-Quran banyak nih di apa namanya diberikan sebuah perumpamaan ya dalam narasi ayat yang mirip-mirip itu ya di banyak surat ya. Misalnya dalam surah Az-Zumar Allah berfirman wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih ya. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaih. Jadi apabila manusia itu ditimpa kesulitan ya. Kalau di ayat yang lain di surah Al-Isra digambarkan kesulitan itu lagi berlayar gitu, tiba-tiba ada ombak, ada badai ya kan, sehingga tenggelam karam atau istilahnya mengancam keselamatan. Ya di situ nggak ada kemampuan basyariah, kemampuan manusia ya yang bisa diandalkan. Ya. Disitulah dia da'a rabbahu muniban ilaih. Level yakinnya, level kesungguhannya, keikhlasannya itu sempurna nih. Ya kan. Syaratnya nih yang itu. Da'a rabbahu muniban ilaih. Muniban ilaih itu artinya doanya ikhlas, sungguh-sungguh, yakin sepenuhnya. Ya. Nah, ini situasi psikologi inilah yang harusnya ada nih. Kita selalu miliki gitu. Seringkali kita abai, seringkali kita lupa bahwa ancaman ya dari ancaman keamanan dan kenyamanan kita seringkali ya ada bersama di antara kita. Maka itu kan ada surah Al-Falaq, ada surah An-Nas. Ya. Al-Falaq itu kan kita berlindung, beristiadah kepada Allah dari kejahatan di luar diri kita. Kalau An-Nas itu ya kita beristiadah mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan ya di dalam diri kita. Artinya sebenarnya setiap saat kita menghadapi situasi kondisi yang mengancam. Ya. Artinya bagaimana suasana psikologi ya ketika kita berdoa kepada Allah itu seperti digambarkan pada ayat ini muniban ilaih. Ya. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Summa idza hawwalahu ni'matan minhu. Ya Allah memberikan istilahnya koreksi ya kelakuan ya manusia itu dia baru ingat Allah ketika menghadapi situasi darurat, situasi terancam, ya, situasi bahaya, ya kan? Baru ingat Tuhannya, kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika Allah sudah berikan ya, summa idza kana khawwalahu ni'matan minhu, nikmat karunia, solusi, jalan keluar, rizki yang tidak diduga dari masalah kehidupannya, ya summa idza kana khawwalahu minhu ni'matan minhu ya, dia lupa ya, nasiya makana yatu ila, dia lupa dengan doa yang sungguh-sungguh itu, dia lupa untuk berdoa dengan ikhlas, dengan totalitas, nah begitu lah. Nah maka itu bagian kita manage nih hajat kita ini ada pada 3 level ini menjadi satu kesatuan ya yang tidak dipisahkan, diintegrasikan. Secara manajemen berarti ya hajat itu harus dirumuskan dalam istilahnya visi ya, dirumuskan dalam cita-cita ya, dimunculkan dalam mimpi-mimpi kita ya kan, dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang ada di dalam benak harapan kita ya itu ada dalam kuasa ya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kita bisa nanti menyandarkan dengan asmanya ya kan, Ar-Rahmanur Rahim misalnya kan, Al-Wahhabur Razzaq ya, dia yang maha mengaruniai, dia yang maha memberi rezeki ya gitu. Sandarkan semua harapan kepada Allah. Jangan kosong hidup ini dari harapan. Ya, ciri orang yang tidak memiliki harapan hidup itu adalah orang yang tidak terbimbing. Ya. Orang yang tidak tidak terbimbing, tidak memiliki asa, ya, atau gampang berputus asa, ya, seperti itu. Kemudian harapan itu wujudkan, ya, menjadi sebuah
program, ya, rencana, ya kan, yang ikhtiari, yang diperjuangkan dengan penuh kesungguhan, ya, dengan penuh pengorbanan, gitu kan, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ya tingkatkan lagi levelnya. Ya, apapun situasi kondisi, apapun harapan keinginan kita, jadikan itu sebagai harapan keinginan yang sifatnya darurat, gitu kan, yang sifatnya urgen. Ya, maka itu sebenarnya kalau kita mentafakuri, ya, narasi doa-doa di dalam Al-Qur'anul Karim, narasi doa-doa dari Rasulullah SAW, itu sebenarnya memberikan sebuah desain, ya, memberikan sebuah di situ ada harapan, di situ ada keinginan, di situ ada apalagi kehendak, ya. Nah, gitu. Nah, kita nih ya, sebagai manusia, makhluk yang diistimewakan, bisa itu, ya, mewujudkan apapun hajat, ya, sampai kepada level kehendak. Kalau level kehendak itu, ya, kita nanti pahamkan secara tadabbur itu kembali kepada ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagaimana kita berdoa pada Allah dengan doa kun fayakun. Apa aja yang jadi harapan, apa ya aja yang menjadi keinginan, apa aja situasi kondisi yang sulit, bahaya, ya, itu ya terbimbing, ya, itu terjaga, ya, kemudian tertolong. Nah, itu ya puncaknya itu tuh, ya, bagaimana hidup ini dirasakan terbimbing, terjaga, tertolong, ya. Jadi apapun nanti yang kita usahakan, kita perjuangkan itu dalam istilahnya drive, ya, dalam penjagaan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun menghadapi kesulitan, walaupun terjadi accident bahaya, tertolong. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi inilah, ya, kalau kita lihat hajat yang kita ungkapkan di dalam ayat ihdina as-siratal mustaqim itu menjelaskan keseluruhannya nih, ya. Ya, artinya hajat yang urgen, hajat yang besar, hajat yang banyak. Di hidayah itu mengandung artikulasi makna yang banyak. Nah, kalau saya identifikasi dari aktivasi tafakur, tadabur dengan tasbih nafs, saya dapetin ada 5 nih. Ya, ada 5. Nanti boleh, ya, dalam diskusi kita kembangkan lagi. Ya, kita kembangkan. Jadi jangan memahami hidayah itu hanya haknya atau hanya dikaitkan dengan para mu'alaf saja. Kenyataan kita sejak bersyahadat, sejak kali pertama menunaikan sholat, itu sudah mengungkapkan, menghajati ini, ihdina siratal mustaqim. Sesuatu yang penting, berulang-ulang, ini layak untuk direnungkan, ya. Sangat layak untuk direnungkan, diambil keluasan, kedalaman, kesempurnaan kandungan maknanya, ya. Maka itu kita sama-sama bagaimana menyelami tadakhul ma'ani hadhil ayah, ya, hadhil hajat ihdina siratal mustaqim, gitu. Nah, yang pertama adalah kemenangan yang nyata. Ya. Yang kedua pembukaan tirai gaib. Ketiga pertemuan jarak. Keempat penyatuan hakikat. Kelima perluasan makna. Ini. Coba kita, kalau selama ini hidayah itu madaya, saya dapat 5 ini. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Makanya ini menjadi sesuatu yang asasi terus-menerus kita panjatkan. Nah, artikulasi pertama, hidayah itu adalah kemenangan nyata, itu kita ambil dari tadabbur, ya. Bagaimana kita mencari hubungan, ya, surat dengan surat, ayat dengan ayat, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi salah satu metodologi tafsir atau tadabbur kita, ya, kita lihat, ya, keutuhan makna itu dari mencari keterkaitan, ya, antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Ya, istilahnya itu tafsirul ayat bil ayat, ya. Maka kita dapati ini ada surah yang memiliki nama yang hampir yang sama lah kita katakan. Ya, surah pertama Al-Fatihah, ya, dengan surah
Al-Fat yang 48. Ya, jadi ya kalau diambil dari masdar katanya ya, itu sama dari fatah yaftahu fathan ya, pembukaan artinya atau kemenangan. Ya. Nah, jadi di situ tuh apa kita bisa ngambil linknya ya. Ketika kita membaca ayat ihdina as-siratal mustaqim, seakan-akan ya ka'annaka tarohnya itu ya seakan-akan kita mendengar ya jawaban dari Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Suaranya jelas nggak ya? Itu ada yang itu. Ada ngechat. Cok di monitor ya kalau suara atau ada hal-hal yang perlu di ini. Jelas Ustadz suara. Jelas ya, alhamdulillah. Oke. Mungkin agak kurang kenceng dikit kali Ustadz. Oh, sebentar. Berarti di volumenya ya. Iya. Kalau slide masih slide 2 ya Ustadz? Masih di kandungan hikmah ya? Iya, masih kandungan dulu sebentar. Oke, baik ya. Kayaknya memang harus banyak part nih. Nggak sekarang selesai juga. Oke. Ini sudah jelas ya, volumenya udah saya ini besarkan. Mic-nya juga sudah saya alhamdulillah, suara jelas, hanya suaranya kecil. Oh, suara kecil. Baik. Jadi kita ambil link nih, ya, surah Al-Fatihah dan Al-Fat. Kita dapati ya apa keterkaitan ya kandungan makna ihdina as-siratal mustaqim dengan inna fatahna laka fatham mubina. Jadi rasakan tuh saat kita apa namanya membaca surah ini, khususnya ketika lagi sholat ya, hadirkan ya koneksi ketersambungan kita dengan Allah, interaksi ya, apa istilahnya komunikasi interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membaca ihdina as-siratal mustaqim ya, hadirkan seakan-akan kita dengar tuh ya. Apa yang kita hajati dengan siratal mustaqim, apa yang kita hajatin hidayah itu dijawab oleh Allah dengan ayatnya inna fatahna laka fatham mubina. Ya, sehingga kita bisa ambil irisan maknanya hidayah itu adalah fatham mubina. Ya, ini. Jadi kalau kita pegang ini ya. Jadi kalau kita ambil makna apa hasil tafakur ini, hasil tadabbur ini ya. Itu kan jadi terukur ya, jadi jelas ya. Oh, hidayah itu adalah kemenangan nyata. Terus kemenangan nyata itu apa indikasinya? Seorang mendapatkan kemenangan nyata. Dilanjutkan tuh di ayat berikutnya surah Al-Fat, di awal surat Al-Fat itu. Ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Itu makin mengokohkan kan? Makin menguatkan apa istilahnya kedekatan atau irisan makna ya dari dua surah ini. Ya. Surah apa tadi? Wa yahdiyaka siratan mustaqim. Wa yansurakallahu nasran aziza. Wa yansurakallahu nasran aziza. Bisa diklik itunya apa namanya? Slide-nya yang kedua. Wa yansurakallahu nasran aziza. Ya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubina liyazdadu imanan ma'iman. Nah, ini apa ya? Ini ayat-ayat kedua, tiga seterusnya ya di awal surah Al-Fat ini menjelaskan ya apa indikator ya kemenangan itu. Seorang mendapatkan kemenangan yang hakiki ketika dia mendapatkan maghfirahnya. Ya. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika ma. Ini kita kemudian kita ambil jadi narasi ya, doa ya. Ketika kita membaca ihdina as-siratal mustaqim, inna fatahna laka fatham mubina ya. Itu kita maknai ihdina itu adalah iftah lana fatham mubina. Ya, ini itu adalah kemenangan nyata. Apa indikasinya? Waghfir lana warhamna wa tub alaina. Ya, kita apa istilahnya kita ambil redaksi narasi ya hajat ya dengan fi'il amr ini sesuai dengan apa istilahnya ayat narasi ayat ihdina as-siratal mustaqim iftah lana fatham mubina waghfir lana warhamna wa tub alaina. Jadi bagi orang mukmin ya ketika dia memiliki banyak hajatnya ya apakah harapan keinginan atau kehendak tadi itu hajat yang asasi dan pertama gitu kan yang menjadi apa istilahnya menjadi pembuka ya karunia ya pencapaian hajat yang lainnya gitu kan itulah maghfirah ya maghfirah ini
Sama juga orang ketika nggak mendapatkan maghfirah dari Allah, itu akan apa ya, terhambat, terkendala ya, akan apa ya, terhambat, terkendala dari karunia-karunia yang lain. Ya, maka pertama ini ya hajat kita ini maupun hajat dunia hajat akhirat itu maghfirah dulu ya. Karena dengan maghfirah inilah kita dimuliakan. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya surat Yasin ya. Ya, jadi ketika apa namanya? Ahlu surga itu ya apa namanya istilahnya? Menghabarkan ya. Apa istilahnya, nikmat karunia yang Allah sediakan, Allah karuniakan ya kepada di surga ya, yang disebut itu ya, itu adalah bima ghafara li rabbi, karena Rabbku telah mengampuni, memberikan maghfirah kepadaku. Wa ja'alani minal mukramin, yang dengannya, dengan maghfirah itu Allah kemudian muliakan aku. Nah gitu. Kalau Allah muliakan berarti nanti karunia yang lain akan apa ya, menghampirinya ya. Karunia-karunia yang lain akan didapatkannya. Apalagi kalau maghfirah itu liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Lebih mantap lagi itu. Ya, agar Allah mengampuninya atas dosa yang lalu atau dosa-dosa yang lainnya. Ya, ini kita harus apa? Hajat istighfar kita selevel kualitas ini. Ya, ya bukan Allah memberikan apa istilahnya ampunan dosa masa lalu, masa kini, masa depan gitu kan. Dosa atas amal yang belum kita lakukan gitu udah diampuni gitu kan. Ini kan mantap nih. Nah ini dalam sejarahnya pernah diberikan kepada Ahlul Badar ya kan. Nah kita juga di dalam apa ya, menghajati ya maghfirah ini ya sampai ke aspeknya sampai ke situ. Maghfirah yang apa namanya, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukan mengamankan kita dari berbuat dosa, bukan ya. Artinya Allah akan mengangkat level kita ya menjadi mahfuz ya. Ya kalau level maksum enggak ya, kan itu level kenabian ya. Level mahfuz lah ya. Artinya kalaupun kita bersalah ya kan, itu ya apa istilahnya, terilhami ya, terbimbing ya, terjaga ya, terbantu kan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi narasi, jadi dalam renungan kita ya, dalam tadabbur kita ketika membaca ihdina as-siratal mustaqim ya, ambil tadahul ma'ani fi suratil al-fat ini ya, kita ambil redaksi ini. Apa yang kita maksudkan dari hidayah itu adalah kita menghajati kemenangan, menghajati maghfirahnya, rahmatnya, diterimanya taubat. Ini awal nih. Maghfirah, rahmat, dan diterimanya taubat kita. Wah, ini harus nih ya. Makanya doa istighfar untuk diri sendiri itu narasinya pasti kan ini ya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini ayat ya. Kan Allah perintah kita beristighfar itu untuk diri sendiri, wastaghfir dzambika walil mu'minin, dan orang-orang beriman. Jadi kalau istighfar itu ya ya pastikan ya jadi rahmat buat semuanya ya. Kita beristighfar untuk diri sendiri, untuk orang tua kita, untuk keluarga inti, keluarga besar kita, untuk orang-orang beriman semuanya. Jadi saat kita sujud itu ya, di rakaat kedua, tasbih yang kita baca adalah bacaan subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini dielaborasi nih, diperluas ya, diperjelas lagi. Rabbik firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya kan? Lanjut lagi, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali ahli ya. Minta maghfirah untuk diri dan untuk keluarga. Kenapa wali ahli? Ya merujuk pada ayatku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Metodologi cara ampuh bagaimana kita menjaga keluarga kita, ahli kita, itu dengan membaca istighfar untuk mereka. Rabbik firli wali ahli, ya kan? Kemudian kepada keluarga besar ya, ke atas, wali abai, wali dzurriyyati, kepada orang tua, kakek, nenek, terus ke atas kita doakan ya, sampai Nabi Adam alaihissalam, terus anak cucu kita, wali dzurriyyati. Dari mana merujuk narasi ayat ini?
Istighfar ini kembali kepada ayat jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, surga jannatu adan, ya, yang kita di apa namanya, digiring, ya, dihantarkan oleh para malaikat, ya, masuk ke dalamnya, yadkhulunaha, bersama istri-istri, bersama orang tua. Orang abaim itu bisa makna hubungan nasab, ya, bisa organisasi, ya kan. Kita maknai lu aja secara luas, ya, orang-orang tua kita, abaihim wa azwajihim, pasangan-pasangan hidup kita, ya, istri-istri kita, wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nah, dari situ jadi kita buat narasi istighfar itu begitu. Rabbighfirli wali ahli wali abai wali zaujati wali dzurriyyati wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta supaya kita sekeluarga semuanya itu dimasukkan di dalam rahmat Allah, warhamna, itu ya, dalam rahmatnya, ya, wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin, ya, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ketika kita sudah masuk dalam naungan, dalam mizallah, ya, dalam payung rahmatnya, niscaya kita akan bisa menjadi hamba-hambanya yang saleh. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salih. Kalau kita sudah menjadi orang yang saleh, kita berhak, ya, mengklaim atau mendapatkan doa, ya, salam penghormatan, ya, dari Allah, dari malaikatnya, dari orang-orang beriman. Ya, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam Allah, salam malaikat. Salam orang beriman, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, begitu, ya. Nah, jadi munculkan ini, ya, hajat ini, ya, dari artikulasi hidayah itu. Ihdina itu bermakna iftah lana fatham mubina waghfir lana warhamna wa tub alaina. Karena salah satu juga strategi langitan nih, bagaimana kita menjaga keamanan, kenyamanan, kesempurnaan, ya, keseimbangan, ya, dijauhkan dari bala bencana, ya, itu ya dengan istighfar ini, ya, karena Allah nggak akan menimpakan azab bencana kalau ada orang-orang yang beristighfar, ya. Maka itu apapun masalah, ya, problematika personal, sosial, ya, negara, bangsa, peradaban, gitu kan, itu solusinya dengan istighfar. Ya, solusinya dengan istighfar, ya. Banyak-banyak yang beristighfar, ya. Maka itu, ya, zikir istighfar itu, ya, perlu kita nanti di lampirannya, ya. Istighfar itu diperluas, diperbesar, ya. Ya, kemudian doanya juga diperluas, diperbesar, jangan sekedar istighfar untuk diri sendiri, ya kan? Karena masalah orang lain itu bisa menjadi masalah kita. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Nanti yang kalian takut, ya, akibat atau dampak kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, ya. Sekalipun kita soleh gitu kan, baik-baik saja, bisa terkena dampak dari dosa, kesalahan, kezaliman orang lain. Karena itu kita, ya, dalam beristighfar itu sebagai strategi langitan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri, ya, sosial itu berarti keluarga, masyarakat, negara, bangsa, peradaban, semuanya. Nah, sekarang kan kita menghadapi masalah-masalah sifatnya global, ya kan? Ya, itu, ya, maka kita niatkan, kita amalkan aja beristighfar pada Allah. Zikir istighfar, doa istighfar, ya. Zikir istighfar dengan berbagai variasinya, doa-doa istighfar dengan berbagai variasi narasinya, banyak itu diajarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kalau berzikir istighfar itu ada 9 tuh, ya. Astaghfirullah pertama tuh, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya kan? Masing-masing bisa dibaca 3 kali lah minimal, 11 kali, 3 kali, ya. Saya biasanya 33, ya. Nah, kemudian lanjutkan la ilaha illa anta subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Adanya iman inilah yang mendorong kita untuk
beristighfar, ya. Menghajati karunia maghfirah, rahmat, dan diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka anta waliyuna. Buah dari istighfar itu kita ada pada posisi dibimbing, ya, terpimpin, ya kan? Anta waliyuna. Akui itu, hajati itu. Karena memang Allah hanya akan memimpin, membimbing, ya, menjaga orang-orang yang beriman. Ya, sesuai ayatnya, firmannya, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali, pemimpin, ya, orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Kegelapan itu bagaimana apa? Ya, banyak, ya. Bisa kegelapan itu bisa bermakna problematika, kepalsuan, ya kan? Apalagi, ya, masalah, ya, kesempitan, ya, segala macamnya. Liyukhrijahum minaz zulumati ilan nur, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada narasi zikir istighfar, la ilaha illa anta subhanaka anta waliyuna. Maha suci engkau ya Allah, engkaulah waliku, gitu, pemimpinku. Ya, anta waliyuna faghfir lana warhamna, maka ampunilah, kasihanilah aku ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Anta waliyuna faghfir lana innaka anta khairul ghafirin. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberi ampunan. Itu ayat ini, ya, ayat. Ya, maka itu kalau tilawah itu, ya, ketika ketemu ayat-ayat doa, zikir yang mampir ke dalam akal pikiran kita, masuk dalam hati perasaan kita, masuk lagi ke dalam jiwa penghayatan kita, ambil jadi pedoman. Ya, jadi pedoman, ya, jadi sarana kita taqarrub, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya dapat itu, la ilaha illa anta subhanaka anta waliyuna. Ya, jadi kita nyatakan, ya, Allah sebagai wali kita itu bukan di dunia aja, ya. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Di akhirat juga. Karena sesungguhnya, ya, dunia itu kecil dibandingkan akhirat. Masalah-masalahnya juga lebih besar masalah-masalah di akhirat. Ancamannya lebih dahsyat, ya, di akhirat, ya. Kalau membandingkan nikmat, ya, akhirat dengan nikmat dunia, ya, walaupun miniaturnya, ya, skala kecilnya ada di dunia, itu sangat kecil, ya. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan hidup dunia itu kecil, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal, ya. Dunia, ya, kita kumpul-kumpul, ya kan, nggak kekal juga, ditinggal, ya, karena sifatnya fana, ya kan. Makanya dunia itu dikatakan mal'un, ya, terlaknat. Udah kita perjuangkan, ya, kita berkorban, ya, kita segala macam, ya, kita tumpahkan, ya. Ketika didapat ditinggal juga, ya, jadi kan laknat itu, ya. Maka itu kita harus pandai-pandai mengelolanya. Jangan tempatkan dunia di hati kita, tapi jadikan dunia di tangan kita. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini kemudian doa zikir istighfar yang Rasulullah ajarkan ketika kita hendak menanti Lailatul Qadar. Jangan nunggu Ramadan, jangan nunggu Asyur Awakhir. Ya, kita walaupun waktunya secara penjelasan di situ, ya, kita jadikan aja di amal zikir kita, amal istighfar kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna, ya, waghfir lana warhamna anta maulana ya aziz ya karim rahmatika ya arhamar rahimin. Itu ada 9 tuh. Jadi istilahnya apa, ya, memaknai apa yang kita hajati maghfirah itu menjadi luas, ya, menjadi besar, menjadi banyak, ya, mencakup sempurna, ya, begitu, ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan pada kita. Waghfir lana warhamna wa tub 'alaina wansurna nasran aziza. Dan tolonglah kami ya Allah dengan pertolongan yang banyak. Jadi kalau kita membaca ayat walillahi junudus samawati wal ard, itu di surah Al-Fatihah itu ada tuh. Walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah lah tentara-tentaranya di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di ayat berikutnya ada sama ayatnya, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Maha aziz dan Maha hakim. Jadi
Yang pertama aliman hakimah, yang kedua azizan hakimah. Maka iqra'lah, bacalah bi ismi rabbika, dengan nama Rabb kamu. Ya, artinya ya bagaimana kita bisa mendapatkan apa istilahnya? Karena tadi kita sudah minta anta waliyuna, engkau adalah pemimpinku. Artinya bagaimana kita mendapat tongkat komando dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat tongkat komando istilahnya untuk bisa menjadi pemimpin ya, bagi tentara-tentaranya, kan gitu. Ya. Nah, ini levelnya udah level interaktif ya pada Allah. Hajat, level hajat keinginan. Ya. Butuh pertolongan Allah yang nyata itu ketika kita dikasih tongkat komando. Ya, sehingga kita merasa terbimbing, merasa terjaga. Ya. Merasa punya pasukan tuh ya. Kan orang PD-nya kuat banget ya ketika jalan dikawal ya. Ya. Itu karena kemuliaannya. Kita udah dapat kemuliaan itu dengan maghfirah, rahmat, dan terima taubat. Menjadi hamba terpilih, menjadi memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah iringi ya perjalanan hidup kita itu dengan tentara-tentaranya ya, wansurna nasran aziza. Jadi kita yang ada di level hajat, di benak hajat kita itu ini hidayah itu ketika kita dikawal gitu kan oleh tentara-tentaranya itu. Ya, ini bukan omong kosong gitu kan, karena memang pertolongan Allah itu ya, yang kalau kita lihat dalam fakta sejarah ya, ketika perang Badar 300 lawan 1000 ya, itu nyata fakta adanya para malaikat itu ya, gitu. Bagaimana kita pun dalam urusan-urusan kita ya, dalam mewujudkan hajat kita ya, rasakan adanya tentara-tentara itu. Walillahi junudus samawati wa kana Allah. Tapi kita ini untuk bisa mau mendapatkan kuat komando ini ya, kita harus memahami ya, bisa berinteraksi dengan maksud ayat walillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Sebelum itu naik lagi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah itu jadi orang kalau nasihatin kita, ngingetin kita ya agar beramal lillah, itu dahsyat banget tuh maknanya. Rujuk aja kepada ayat lillah itu apa? Lillah ma fis samawat, kepemilikan. Lillah mulkus samawat ya, kerajaan. Lillah junudus samawat, apa istilahnya ya, kalau kepemimpinan ya. Lillahi lillahil masyriq wal maghrib ya, teritorial, kewilayahan. Sampai puncaknya adalah lillahil izzah wali rasuli wal mu'minin. Kalau kita beramal lillah ini ya, secara interaktif ya, kita lakukan, kita secara interaktif kita beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, secara aktivasi menjadi terbimbing, itu nyata ya. Ada ya, bisa kita rasakan itu. Wa anzilis sakinata fi qulubina ya, dan turunkanlah sakinah ya dalam hati kami. Itu dia. Jadi sakinah itu ketenangan, keyakinan sempurna ya. Jadi nggak ada keraguan lagi ya. Orang tuh kalau udah bukan di level akal pikiran ya, hati perasaan, tapi sudah pada jiwa kesadaran ini ya. Wa anzilis sakinah fi qulubina ya. Turunkanlah ketenangan dalam hatiku, itu terekspresi dalam jiwa ya, dalam kesadaran emosional ya. Dari kesadaran, kecerdasan intelektual ya, spiritual dan emosional tuh menyatu tuh, terintegrasi ya, ketika Allah berikan wa anzilis as-sakinah fi qulubina ya, efeknya nanti akal pikir yang terbimbing dan jiwa perasaan yang terpimpin juga gitu ya, ketika kita dikaruniai sakinah di dalam hati kita gitu ya. Wa anzilis sakinata fi qulubina waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah bagi kami dari sisi engkau waliya. Itu jadi makna waliya di sini adalah kita tuh hidupnya terbimbing ya, terbimbing kemudian atau terpimpin gitu ya, dan terjaga gitu kan, jadi mahfuz ya kan, terbimbing terjaga ya. Kalaupun kita salah ya kan, kita ingat ya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, ingat Allah, demi beristighfar, jadi nggak lalai ya.
Seperti itu. Kalau kita lemah diperkuat, kalau kita sakit diberi kesehatan, kita lapar dikasih makan, ya, terbimbing, terjaga. Inilah yang selalu ya di suasana jiwa yang selalu diungkapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sumpahnya itu ya. Dia bersumpah walladzi nafsi biyadi, demi zat yang menggenggam jiwaku. Jadi orang kalau sudah sampai kepada kesadaran ini, kecerdasan ini ya, bahwa dirinya semata sepenuhnya ada dalam genggaman Allah, dia pasrahkan dan yakin kepadanya gitu kan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi memahami mati sebelum mati itu adalah kesadaran ya, kecerdasan itu ya. Bagaimana kita memahami itu apa yang sering diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sumpahnya tadi walladzi nafsi biyadi. Ya, kita menghajati kepada Allah ya, waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah bagi kami ya Allah dari sisi Engkau waliya. Mana wali di sini adalah tadi terbimbing, terjaga. Kalaupun ya terjadi aksiden bahaya ya, tertolong ya. Waj'al lana min ladunka nasira. Nah, itu tertolong. Ya, kita lagi berkendara nih. Wow, ngantuk luar biasa ya. Ngantuk luar biasa ya, enggak terkontrol lagi mengendalikan mobil, plus ngantuk udah. Ya, karena kita selalu bisa doa ini waj'alna min ladunka waliya ya. Itu terbimbing, terjaga. Mobil bukan kita lagi yang gerakin, ya. Allah yang menggerakkan ya. Toto kita pas sadar kita gelagapan tuh kaget ya kan. Kok kaki enggak ngijak pedal rem sama gasnya lagi ya kan. Gelagapan. Ya, bingung kita nih. Kok di mana posisi? Kok posisi berhenti? Perasaan tadi lagi nyupir gitu kan. Totonya sudah pada kondisi mobil berhenti di tempat yang benar di rest area tanpa kita menyadari bahwa kita itu masuk ke rest area itu. Ya, itu saya alamin gitu ya. Nah, atau kejadiannya accident, waj'alna min ladunka nasira. Ngantuk-ngantuknya lepas kontrol, nabrak juga. Sadarnya ketika mendengar suara tabrakan itu juga gitu kan. Mati mesinnya gitu kan. Nah, kita kemudian ya kaget ya, khawatir juga ya, ini masih hidup nggak gitu kan ya, karena mesin mobilnya juga mati gitu kan ya, kita masih hidup nggak nih atau mati gitu kan. Nah, kita cubit-cubit Ustaz punten. Iya baik. Ini kan baru saya lihat ada 3 atau 4 slide baru dimunculkan, sementara kalau dari lihat materinya ada 30. Apakah jangan dilihat jumlah halaman slide-nya, akhi. Siap. Jadi karena ini waktu sudah aja. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 21, jadi mungkin berapa menit lagi. Nah, akhir. Antum batas saja waktunya. Siap. Kalau penyampaiannya, karena pun kita membaca atau menghajati ayat ini pun berulang-ulang ya. Oh, iya. Walaupun ini review ulangan, ya baik insyaallah. Siap. Ngalir aja. Siap. Jadi nanti kalau tanya Pak Igos materinya apa, ya materi kemarin lanjut aja. Ya kan? Nanti kita istilahnya rekonsiliasi lagi melalui diskusi ya, atau nanti komunikasi di grup insyaallah. Jadi jangan ditarik ketemu selesai nih, jangan. Oh iya. Terima aja apa yang alir aja yang ada ya. Siap. Karena memahami itu enggak cukup sekali penyampaian. Betul. Santai aja, Bahan, santai. Ya. Jadi memahami itu waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka. Kalau jadi waj'al lana min ladunka nasira itu pada posisi accident. Ya kan? Tiba-tiba wah kita diserang sama musuh gitu kan, nggak siap nggak apa, itu namanya waja'alna min ladunka nasira. Kalau nggak ada pertolongan Allah susah kita. Nah gitu, jadi dalam salat kita saat-saat yang kita mendekatkan diri kepadanya, ada di bacaan ihdina, kalau di hari diskusi itu kan pas baca ihdina as-siratal mustaqim, Allah berfirman tuh, hada li abdi, ini bagian hambaku nih. Wali abdi masalah, bagi hambaku apa aja yang dia minta. Nah, jadi momennya itu dibuka sama Allah. Frekuensinya kuat gitu kan. Posisinya deket banget gitu kan. Maka dalam situasi seperti itu doa kita harus doa yang terbaik. Allah ajarkan tuh narasi doanya ihdina siratal mustaqim. Ya, nah supaya lebih kuat kokoh lagi mengambil momentum ini, kita artikulasi makna hidayah apa ya. Jangan merasa kita sudah dapat udah dapat hidayah dalam pengertian udah sempurna, enggak. Ya, jadi hidayah itu artinya ada sesuatu yang satu karunia yang kita hajati terus.
meningkat terus. Ya. Sesuai zikir tasbih di dalam rukuk dan sujud kita. Bagaimana kita bertasbih di antaranya dengan kalimat Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim, ya kan? Ya. Kita memanggil Allah dengan asmanya al-A'la, Maha Suci, Rabbku. Rabb itu adalah kan yang ini, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang menjaga, yang beri rezeki itu Rabbi. Allahu Rabbi, Subhana Rabbi, Maha Suci Rabbku. Al-A'la yang Maha Tinggi. Artinya, ya, ini kan tahakkuknya, ya, istilahnya apa ya? Mengembalikan makna hakikinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Nah, ketika kita ketemu ayat-ayat doa-doa, ya kan? Di situ ada asmanya, Iqra bi ismi rabbika, perhatikan asma itu. Ketika kita membaca asmanya, ya hadirkan interaksi. Kalau bahasa Ibnu Arabi itu, ya hadirkan ta'alluq, interaksinya kita. Jangan berhenti di tahakkuk, ya. Translate-nya, mengembalikan makna. Ya innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu, tahakkuknya memang Allah mah urusannya gampang-gampang aja, kun fayakun selesai. Tapi hadirkan ta'alluqnya, bagaimana urusan kita itu menjadi urusan Allah gitu kan. Supaya kun fayakun. Gitu cara kita tadabbur, tafakur, mengambil manfaatnya. Mengambil rahmat dan manfaat dari Al-Qur'an. Nah, itu katakan kalau baca Al-Qur'an itu hajatnya itu bukan sekedar dapat pahala gitu kan. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Minta rahmatnya dengan Al-Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'anil Azim, ya, ambil manfaatnya. Allahumma rfa'na bil ayati wa dzikril hakim. Ya, ambil derajatnya, kemuliaannya, tingkatannya. Sama ini dengan tasbih subhana rabbiyal a'la. Ketika kita bertasbih dengan Rabb, ya, yang maha tinggi, artinya kita ya ta'alluqnya itu kita menghajati ketinggian, minta makom, minta kedudukan, ya, minta dinaikkan levelnya gitu kan. Ya kalau level dunia ya begitulah keadaan. Tapi kan harapan harus selalu ada level akhirat, ada level di sisi manusia, di sisi makhluk, ada level di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala hadirkan ta'alluqnya, ya doanya, ya hajatnya, minta supaya dinaikkan level kita. Ya. Seiring dengan dinaikkan level kita, ya kan, kita diajarkan zikir sama Rasulullah, Subhana Rabbi al-Azim, yang maha agung, maha besar. Seiring naiknya level, Allah tambah sultan, karunia, kemampuannya, kebisaannya. Jadi hidup itu pastikan ya sesuai dengan zikir kita itu meningkat. Ya, Iqra wartaqi kata Rasulullah. Baca naik. Rasakan peningkatan itu ya, secara akliyah, qalbiyah, ya, secara nafsiyah. Tahunya dekat Mikrawat, Pak. Ya. Nah gitu ya. Nah ini kalau sukses nih ya Allah mengajarkan melalui ayatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti kita mendapatkan nikmat tuh. Jadi yang dimaksud an'amta, nikmat yang engkau karunia kepada mereka, ini nikmat ini nih. Ampunan, rahmat, diterima tobat, ditolong, ya kan, dijaga, dilindungi, ya kan. Nah itu dia, itu nikmat tuh. Ya. Sebagaimana Allah berikan kepada minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di sini kan mengandung hajat interaktifnya bagaimana kita menjadi bagian dari kafilah ini. Bagaimana kita bisa menjadi pewaris ya perjuangannya, risalahnya. Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan termasuk orang-orang yang kau murkai, dan atas mereka bukan juga orang tersesat. Siapa al-maghdub itu? Ya jelas nih mah, bukan tafsir ya, tapi memang keterangan ya, tafsirul keterangan menurut hadis ya dari Rasulullah SAW. Al-maghdub itu adalah al-Yahud, ya, ad-dallin adalah an-Nasara. Nah seperti itu. Nah ini dihafal ya. Jadi antum nanti ketika membaca Al-Fatihah, khususnya dalam sholat, untuk bisa tumaknina, hadirkan nih artikulasi makna hidayah ini. Ihdina as-siratal mustaqim. Kita dengar tuh. Hada li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Jadi diemnya itu gitu maksudnya. Kita dengar. Ya, dengar dengan pendengaran batin ya. Allah menjawab doa kita, hajat kita, bacaan kita. Ihdina as-siratal mustaqim. Hada
li abdi, ini bagian hambaku, wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya kan Allah buka akses kan, mintalah kita. Ihdina ya Rabbana, iftah lana fatham mubina, ya, waghfir lana warhamna wa tub alaina, wansurna nasran aziza, wanzilis sakinata fi qulubina, waj'al lana min ladunka waliya, waj'al lana min ladunka nasira, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil yahudi wala nasara, amin. Cakep tuh. Ini kalau dibaca terus ya dalam salat kita, ya antum dapat ya salat yang khusyuk, ya salat yang yang dinikmati, ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa yang tadi dijelaskan, nih hadisnya ini. Jadi Allah ya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua, bagian Allah, bagian hamba, ya kan? Bagian antara Allah dan hambanya. Ini jangan sekedar kita terima secara fikrian ya, tapi bagaimana kita terima juga secara qalbian ya. Yang sekedar kita ngambil kesimpulan, oh berarti kita ketika salat itu tersambung ya sama Allah ya. Benar. Tapi tidak cukup sampai situ gitu kan. Hadirkan interaksi ya. Kalau mau khusus salatnya untuk mengambil manfaat dari zikirnya, dari ibadahnya. Hadirkan interaksi. Ya. Nah gitu. Jadi ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, hadirkan tuh zikir akliyah, qalbiyah, nafsiyahnya. Ya, kita dengar ya. Allah menjawab ya. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Kita dengar Allah menjawab asna alayya abdi. Jadi dengar, arti lakukan aktivitas mendengar itu, diam dulu gitu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Diam. Ketika diam itu kita dengar firmannya, jawabannya hamidani abdi. Hambaku memujiku. Gitu. Ya, coba lakukan deh. Bergetar kulit antum, ya. Menangis jiwa antum. Ya, kalau itu terjadi, oh sukses. Sukses, ya. Ya, benar artinya kita itu beriman gitu kan, nyata ada manfaatnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ketika diem kan nggak ada suara lagi ya, itu udah aktivitas batin ya, yang terbimbing ya, tersambung ya. Hamidani abdi, ini karena saya lagi jelasin itu jadi kedengaran suaranya, tapi prakteknya jangan, nggak usah, biar suara hati aja. Hamidani, dengerin ada firmannya hamidani. Itu kalau terlatih terus menerus, cakep itu tuh. Ini rahasia nih, ya kan? Itu rahasianya. Jadi kita nggak masuk tadahul ma'ani ya, al ayat atau zikir ibadah kita ya. Bukan sekedar ya sampai pada level pengertian dengan akal pikiran kita. Masuk ya, ada pikir qalbiyahnya sampai nafsiyahnya. Nah itu Nabi SAW kan memberikan sebuah garansi itu. Innallaha, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka menyentuh orang-orang yang mengingatnya. Itu disebut di hadis itu biqalbihi wa nafsihi. Bukan sekedar bilisanihi atau biaqlihi gitu kan. Tapi di situ langsung di level kedalaman itu. Biqalbihi wa nafsihi, mengingat Allah dengan hatinya, dengan jiwanya, ya. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang Allah sebutkan dengan firman-Nya wa idza dzukirallah wajilat qulubum, terjadi jika disebut asma Allah bergetar hatinya, jika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Nah itu terjadi, nyata, terasakan ya. Apalagi kalau kita melakukan sholatnya tengah malam dalam kesendirian, subhanallah, dirasakan itu. Ini secara personal. Nanti secara sosialnya antum sholat nggak merasa sendiri lagi ya, ada itu kan ya, pasukan-pasukan ya kan yang mengiringi antum jadi makmum antum ya kan. Ya coba aja gitu kan. Tapi ini hadirkan ini ya, zikir secara mendalam ya kan, dengan diam. Diam itu artinya mengaktifasi akal pikiran, mengaktifasi hati perasaan, mengaktifasi jiwa kesadaran. Itu dia. Jadi zikir bilisani, bi akli ya, bi qalbi wa bi nafsi. Ya,
Itu empat level itu. Nah itu ya, alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Dihafal ya ini ya. Jadi jangan sekedar tahu aja, langsung jadikan ilmu nih, jadikan apa? Keyakinan dan amalan. Ilmu, iman, amal itu satu paket ya. Kalau kita terima salah satunya aja nggak lengkap, nggak terintegrasi, batal, itu nggak sempurna. Ya. Mau apa penuh tuh ilmu ya, kalau nggak jadi iman ya sia-sia. Udah jadi iman nggak jadi amal ya apa namanya, rugi juga gitu kan. Jadi itu satu paket ya, terintegrasi ilmu, iman dan amal. Nah ketika kita mendapatkan hadis ini jadikan ilmu. Oh ternyata ketika kita membaca Al-Fatihah ketika sholat itu Allah mendengar loh, Allah melihat loh, ya kan? Itu ilmu, ya kan? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan katakanlah beramallah kamu, salatlah kamu, zikirlah kamu, ibadahlah kamu, hiduplah kamu. I'malu fasayarallahu amalakum, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, itu kan ilmu. Ayat itu kan ya, Allah melihat perbuatan kita. Bukan sekedar melihat, tapi Allah ya apa namanya, sami'an basira. Ya. Sami'un alim, sami'an basira, sami'un qarib. Itu luar biasa. Sami'un alim, ya, sami'an basira, sami'un qarib. Dan konteks mendengar, Allah memberikan apa istilahnya, sifatnya atau istilah afalnya kepada kita seperti itu. Sami'un alim. Jadi kalau kita mendengar itu jadikan ilmu. Jadi kalau ingin ilmu itu dengar gitu kan. Ya. Makanya di kuliah, di bangku apa kelas, di ruangan, atau kita pakai virtual sekalipun kan harus dengar gitu. Dengar dong. Ya, sami ya. Nah, dengar jangan dengar aja ya, masuk kuping apa, karena ibarat orang jelasan keluar kuping kiri, jangan lewat aja. Jadikan apa yang kita dengar itu jadi ilmu, sami'un alim ya, sami'un alim. Nah kalau udah sami'un alim jadi pengetahuan, sami'an basira. Ya buktikan gitu kan, lihat ya, nyatakan gitu. Ya, jadi apa yang kita dengar dari narasumber, ya, apakah akademisi atau praktisi gitu kan, orang yang memang memiliki pengetahuan, ya kita lihat secara objektif ya. Apakah dengan riset, dengan survei, dengan apa pembuktian, itu lihat sami'an basira. Ya, jadi ilmu kita tidak berhenti kata orang, kata dia sekalipun dari ahlinya jangan, kata buku jangan. Ada experience, ada pengalaman ya yang kita lakukan, ya pembuktian itu. Itu namanya sami'an basira. Nah, puncaknya adalah sami'un qarib. Ya, maha dengar, maha dekat ya, artinya menguasai itu sepenuhnya. Ya kan? Bukan sekedar apa istilahnya pengetahuan yang sudah diuji cobakan di laboratorium, itu udah menjadi sebuah teknologi lah kira-kira begitu ya. Nah itu dia, itu namanya membaca Iqra bi ismi rabbika, baca dengan nama Tuhanmu. Perhatikan asma-asma itu. Kalau kita perhatikan asma Allah itu, ya kalau versi hadis kan ada 99 ya. 99 yang populer itu yang seperti kita dengar lah ya, yang kita diajarkan di banyak kitab. Tapi saya mendapatkan ada tulisan tesis doktor itu yang 99 versi hadis itu ada yang lain itu ada beberapa asma ya yang apa namanya berbeda ya. Ya ala kulli hal kita nggak usah mempertentangkan, karena asma Allah itu pada dasarnya kan nggak sebatas yang diinformasikan ke kita ya. Kalau di dalam doa Ismul Azam itu ya kita diajarkan narasi Allahumma inni as'aluka bi ismikal azam wa bi kulli ismin huwa sammaita laka bi nafsak. Nama yang engkau berikan dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, nama yang kau jelaskan di dalam kitab-kitabmu. Au allamtahu ahadan min, atau nama-nama yang engkau ajarkan pada seseorang. Atau nama-nama yang masih ada di referensi gaibmu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya unlimited. Jadi kalau kita mendapati ada keterangan dengan sumber rujukan, periwayatan, sumber dalil yang kuat, ya ambil aja, ya nggak usah dipertentangkan. Itu malah menambah hasanah gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan asma-asma itu, baik versi hadis maupun versi ayat, ada satu kesimpulan yang harus kita perhatikan, ya. Pasangannya itu, ya. Pasangannya, ya. Walaupun dalam praktek kadang-kala orang mengambil satu aja ya kan dalam konteks doanya.
Ya Rahman sekian kali, sekian ratus, sekian puluh, sekian ribu baca Ar-Rahman nanti begini-begini, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ya kita harus bisa melihat tuh pasangannya. Ar-Rahman pasangannya Ar-Rahim. Ya Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus. As-Salamul Mu'min. Al-Muhaiminul Aziz. Perhatikan pasangan ini. Karena itu saling melengkapi, saling menyempurnakan gitu ya. Itu adalah satu apa ya, keadaan, satu sikon, satu kejadian, satu pembentukan itu yang apa ya, yang integral ya, yang apa ya, terintegrasi gitu kan. Nanti nggak semua pasang itu dua, ada yang tiga. Saya hitung di versi hadis itu yang 99, yang tiga itu ada tujuh pasangan yang terdiri dari tiga asma. Maka itu kan di surat Al-Hasyr itu walaupun nggak menyebut semua ya, semua 99 itu paling nggak menjelaskan maksud ini. Oh, ada pasangannya loh ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ini satu pasangan nih. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Assalamul mu'min. Al-muhaiminul aziz. Al-jabbarul mutakabbir. Ya subhanallah ya amma yusyrikun. Gitu bacanya. Kalau kita baca secara pasangan begitu tuh meresap ke jiwa tuh. Karena kita terima sebagai satu apa ya, kesatuan ya. Satu kesempurnaan gitu kan. Ya, jadi kalau kita menghajati sifat Ar-Rahmannya itu ya jangan sekedar Ar-Rahman dikaruniai dengan banyak apa istilahnya karunia ya, rahmat ya kan, kebaikan ya, yang sekedar jadi orang baik itu kan. Ya, tapi Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim itu penyayang. Artinya kan secara apa ya istilahnya, kualitas kebaikan itu antara memberi sekedar karena kebaikan dengan peduli ya, itu tentu lebih berkelas yang peduli, ya, empati. Ya gitu kan. Ya, kalau memberi ya kita ngasih aja udah. Tapi kalau empati dia bukan sekedar ngasih, bukan sekedar apa istilahnya menyisihkan hak yang diberikan. Tapi bagaimana ini dia bisa menjadikan ya orang tadi ini ya mustad'afin itu ya mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Bukan sekedar apa dikasih makan, tapi bagaimana dia setiap hari bisa makan kan gitu. Bukan sekedar apa namanya dia ya, apa namanya dikasih ya sekian rupiah gitu, tapi bagaimana ya apa namanya dia terjamin seluruh biayanya untuk konsumsinya, untuk pendidikan segala macam. Ya, seperti kebaikan kita kepada anak lah ya. Itu bagaimana kebaikan kita pada anak, pada keluarga, itu juga yang kita apa berikan kepada orang lain. Itu namanya Ar-Rahim ya kan. Nah, jadi begitu, jadi sempurna kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi dua pas-pas ini. Nah, berikutnya itu dikatakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwa subhanallah huwallahul khaliqul bariul musawwir. Dia menciptakan khaliqu al-bari yang membentuk, al-musawwir yang ya membuat indah ya. Satu paket gitu. Ya, nah gitu. Oh, dari surat Al-Hasyr kita mendapatkan informasi pasangan itu. Jadi nanti cara membaca, cara zikirnya ya kita sesuaikan pasangannya. Nah, karena tadi jelaskan dalam cara aktivasi zikir itu tidak sekedar zikir apa namanya akliyah atau zikir lisan saja, tapi zikir batin, zikir diem gitu kan. Ya, ada 3 itu ya, dengan akal, dengan hati, dengan jiwa. Dengan yang menghadirkan koneksi hubungan, interaksi dan aktivasi. Yang menghadirkan apa bahasa Arabnya itu kata Imam Ibnu Arabi itu tahakkuk, ta'alluq, takhalluk ya. Kalau takhalluk tuh jadi kenyataan, jadi karunia Allah berikan ya kepada hambanya, itu takhalluk namanya. Ya, maka kita kalau saya zikir Asmaul Husna itu 3-tiganya saya baca ya. Kalau yang pertama ya diawali dengan ayat ini ya, wallahu la ilaha illa huwa, lanjutin Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Aziz itu ya. Jadi kembalikan hakikat ma'nawinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kesempurnaan, keagungan, kemuliaannya. Nah, kemudian masuk kepada zikir ta'alluqnya, interaksinya kita dengan Asmaul Husna itu. Maksudnya dari ayat walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka hendaknya engkau berdoa menggunakan asmanya. Di sini baru kita zikir Asmaul Husna itu menggunakan harfun nida. Ya Allah, ya Allah.
Ya Rahmanu ya Rahim. Pasangannya diperhatikan tuh. Ya Maliku ya Kudus. Ya Salamu ya Mu'min. Nah gitu ya. Gitu. Nah kemudian yang ketiga ya ambil apa namanya untuk biasanya tahakkuk atau takhalluknya aktivasinya bagian kita mendapat karunia dari asmanya itu ya kita bisa apa mengawali dari ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi gunakan bismillah itu. Bismillah ar-rahmanirrahim. Bismillah al-malikil quddus. Bismillah as-salamil mu'min. Atau bismillah sekali aja di awal. Bismillah ar-rahmanirrahim. Al-malikil quddus. As-salamil mu'min dan seterusnya. Gitu caranya. Nanti setiap zikir asmaul husna itu ditutup dengan tasbih ya. Oleh yang pertama tadi dengan subhanallahul asmaul husna wa sifatul ulia subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun ulun kabir. Yang kedua ya interaksinya tadi ta'alluqnya ya Allah ya Rahman ya Rahim itu dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Yang ketiga nih ya kalau hajat tadi levelnya udah kehendakan kun fayakun. Kita ambil tasbihnya, tasbih di ayat ini innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi. Ya fa subhanalladzi biyadihi. Itu dia. Kunci ini. Kita membayangkan kalau Nabi Sulaiman dikaruniai satu pasang asma ya. Ar-Rahmanir Rahim itu dikasih karunia luar biasa ya kan. Kerajaan yang besar ya, yang bisa menundukkan semua kerajaan yang ada. Ya Allah apa berikan apa istilahnya kuasa di atas jin ya setan gitu kan dalam kitab perintahnya. Allah kasih tongkat komando itu kan. Allah berikan kuasa atas pergerakan angin. Allah berikan kuasa kepada hewan-hewan gitu kan. Itu dengan satu asma aja tuh. Nah kita ini umat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamin Nabiyyin, pemimpinnya para rasul. Dikasih 99 asma, 46 pasang tuh. Ya, jadi ekspektasi kita, harapan kita bisa lebih dari apa yang Allah karuniakan kepada ya hamba-hamba Allah terpilih sebelumnya. Ya nggak apa-apa kan kita memiliki ekspektasi harapan sebesar itu, segede itu. Ya memang itulah indikasi seberapa iman ilmu kita, ilmu dan iman kita. Nah seperti itu ya. Nah jadi kembali lagi kepada ini ya, ini informasi jangan salah informasi jadikan apa namanya guide ya, jadikan pedoman, jadikan metodologi, jadikan strategi. Ketika membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, dengar dalam batin kita. Ar-Rahmanir Rahim, asna alai. Artinya apa sih hamidani abdi itu? Hambaku memujiku. Ya, asna alai abdi, hambaku menyanjungku. Majjadan maliki yaumiddin majjadani abdi, hambaku mengagung. Artinya pujian semua. Ini pujian semua. Kalau mau dielaborasi lagi bagaimana nih? Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin di benak batin kita ya, mendengar Allah menjawab hamidani abdi. Kemudian jiwa kita langsung respon lagi. Kan namanya interaksi kayak ngobrol gitu kan. Jadi kita puji Allah aja, ambil narasi hadis. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Ya Rabb kami, bagimu segala puji. Kenapa kita Rabbana? Karena Rabbul alamin, ya kan? Bukan Rabbi ya. Rabbana ya. Kita ambil positioning sebagai entitas di lingkungan semesta ini, Rabbil Alamin. Kita kenal Allah sebagai Rabbi, Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati Sab'i wa Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Malaikati wa Ruh. Artinya itu ada makom, ada kedudukan kita di situ. Kalau kita manggil Allah dengan Rabbi, konteksnya kepada personal. Bagaimana kita membangun kesalahan pribadi. Kalau Rabbun Nas, ya kita mengenal Allah. Kita ngambil positioning sebagai entitas sosial. Kita dengan keluarga kita dengan masyarakat, kita dengan warga negara sebangsa ini, kita dengan manusia ya di muka bumi ini seluruhnya, Rabbun Nas. Tapi ada loh makom kedudukan lebih dari itu. Ya Allah mengenalkan pada kita ya dengan apa? Rabbul Alamin. Ya. Rabbul Alamin. Artinya ada Allah menempatkan kita pada entitas bersama makhluk Allah yang lainnya. Kita permisi Ustaz. Baik, sudah cukup. Sebentar lagi waktu sudah mau habis. Saya kasih waktu mungkin 5 menit lagi atau 10 menit lagi barangkali apa. Baik, siap. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah itu
Jadi pengenalan itu menjelaskan seberapa kenal kita pada Allah. Disitulah Allah akan menempatkan positioning kita. Ya. Nah, kita kalau tasbih itu ada subhanal malikul quddus subuhun qudusun rabbuna wa rabbul alamin. Itu entitas kita di semesta di bumi ini ya. Rabbus samawati sab'i, entitas di langit. Jadi kita kalau ada entitas, kita sebagai bagian entitas di langit, tadi kita ada makom, kedudukan di langit kan gitu. Artinya kita bisa mi'raj gitu kan. Ya bisa menjelajah tuh ufuk langit gitu kan. Dengan sultan ya. Dengan karunia, dengan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim seterusnya. Nah, itu ya. Khair insyaallah. Jadi kesimpulannya kembali, ini hadis diskusi ini penting banget nih, ya. Bisa kita pedomani dalam amal, tidak sekedar dalam ilmu ya, keimanan tapi amal ya. Jadi kan ini sebagai masukan untuk meningkatkan derajat kualitas keilmuan kita, juga keimanan dan amal ya. Jadi praktekkan ya. Kok di sini nggak ada bismillahnya ya? Yang ya mau ditambah bismillah boleh. Nah, nanti ngambil kias saja ya. Ketika kita memulai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau meredaksi hadis ini ya kita yakini bahwa Allah menjawab ya, dzakarani abdi, hambaku mengingatku. Ya. Jadi Allah tahu ya siapa hamba yang mengingatnya. Allah tahu siapa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Allah tahu. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yakini bahwa Allah melihat, yakini bahwa Allah mendengar, yakini bahwa Allah mengetahui gitu. Yakini itu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di batin kita dengar firman-Nya, jawabannya, responnya. Ya, dzakarani abdi. Dasarnya apa? Ayat kan, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku akan mengingat kamu. Nah gitu hadirkan tuh. Ya. Dengan koneksi kita dengan Allah, interaksinya sampai aktivasi kita itu, perbuatan kita itu perbuatan yang terbimbing, yang terjaga. Ya rasakan itu. Ya. Nah, next berikutnya. Ya, 3 menit lagi. 2 menit lagi ya Pak Cuk ya. Next. Nah, jadi kalau slide yang pertama sama kedua ini digabungkan ya. Ketika kita masuk pada ayat ihdina as-siratal mustaqim, yaitu kan iftah lana fatham mubin, makin mantap itu, makin sempurna ya. Nah, ini dia. Ini dihafalin ya. Kalau mau dibangun interaksi lebih lanjut ya, alhamdulillahirabbil alamin, batin kita mendengar hamidani abdi. Kalau mau direspon lagi ya dengan dengan pujian, baca ini ya rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Menggigil itu nanti itu ya. Bergetar tuh hati, nangis itu ya. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Rabb kami, bagimu segala puji, hamdan katsiran, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah. Ya, yang meliputi pujian selangit sebumi ya. Dan pujian yang engkau masyi'ta, yang kau kehendaki. Luar biasa. Nah gitu ya. Nah, jadi paling tidak ya untuk praktek segera, kalau belum hafal nih, kebetulan masih gundul nih ya, belum saya harakatin. Ya. Nanti mangga ya yang biasa harakin aja atau nanti saya sempurnakan. Ya, paling enggak ini loh interaksi alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Itu udah bisa ya. Ar-Rahmanir-Rahim asna alayya abdi. Maliki yaumiddin majjadani abdi. Hadirkan interaksi itu. Maka insyaallah ya akan sempurna salatnya, khusyuk ya dan memberi manfaat. Ya mungkin demikian dulu sebagai pengantar. Ya, semoga walaupun mengulang ini makin menguatkan dan mengokohkan. Ya, yang tadinya jadi ilmu ya hanya diterima sebagai ilmu jadi keimanan, dan mudah-mudahan Allah bimbing menjadi amal ya. Yang memperbaiki salat kita, ibadah kita ya, kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dulu Pak Cuk ya, barangkali ada mau menambahkan, menguatkan silakan. Afwan. Terima kasih paparan pengajian malam ini dari Ustaz Taufikur Rahman kepada kita semuanya, yang kalau saya boleh simpulkan daripada apa yang menjadi materi pengajian malam ini adalah bahwasanya kita mesti harus dalam tanda kutip memahami makna daripada setiap doa ataupun ibadah yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang disebut kenikmatan dalam hal beribadah.
Jadi setiap artikulasi yang kita bacakan, entah itu di sholat, di zikir, di wirid, itu harus kita pahami betul apa itu maknanya, sehingga akan nyampe kepada hati kita dan membuat kita menjadi nikmat dalam hal beribadah kepada Allah. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Baik, karena memang sudah waktunya juga, sebenarnya memang tadi adalah 1 jam, setengah jamnya untuk tanya jawab, tapi ini 1,5 jam pemberian materi dan mungkin kita batasi maksimum setengah jam untuk tanya jawab. Saya mulai dari pertanyaan yang masuk dari chat kita, yaitu dari ketua kita, ketua IPB 25 Kang Denny Hirawan, yang menanyakan perihal ini, Ustaz. Jadi dalam Rasulullah dulu itu dakwah, Rasulullah sering mengunjungi orang-orang yang datang di di kota Mekah di kala itu ya. Itu memang dakwah di kala waktu masih Rasulullah baru menjadi nabi ya, 5 tahun pertama di Mekah. Tapi begitu Rasulullah pindah Madinah kan udah lain ceritanya. Nah, lalu pertanyaan dari beliau itu adalah efektif mana ini Ustaz, kita dakwah itu yang paling bagus, apa kita mendatangin satu kaum atau bagaimana gitu. Itu pertanyaan dari Kang Denny. Mungkin mohon dijawab dulu yang satu dulu ini Ustaz. Ya. Jadi fikih dakwah, memahami dakwah itu ya seluas bangunan Islam itu sendiri ya. Jadi pendekatan itu harus multi purpose ya, multi testing, multi akses, multi sarana prasarana. Ya kan? Semua aspek di satu. Intinya kan kalau agama itu kan dibangun dengan 3 hal ya. Islam, iman, dan ihsan. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita melaksanakan dakwah itu? Kembalikan dulu kepada ini, kepada istilahnya penjelasan ayat itu ya. Dakwah itu adalah inna arsalnaka syahidan wa mubassyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnih. Jadi menjadi dai itu harus ada sertifikatnya, harus ada izinnya, dan bukan dari manusia. Ya, dari Allah sendiri. Ya, makanya itu kalau seorang dai, seorang pembawa risalah itu ya pastikan kalau dikonfirmasi ya insya Allah ya biidnihi wasirajan munira, supaya secara maksudnya itu ya, secara perannya itu ya terbimbing ya, terjaga, terlindungi ya, dan berhasil insya Allah. Nah itu fungsi-fungsi dai itu syahidan wa mubasysyira wa nadhir itu harus diwujudkan dalam konteks dakwah kita ini. Kemudian kedua, orientasi dakwah itu harus kunu rabbaniyin ya. Jadi orientasi bukan sekedar ta'lim ya, orientasi bukan sekedar tabligh gitu kan. Bukan sekedar menyampaikan, bukan sekedar mengajarkan, tapi ada orientasi takwin namanya. Kunu rabbaniyin ya, takwin. Ya, takwin membentuk karakter, akhlak ya Islam ya, kesolehan pribadi ya, seperti itu. Takwin asas ya al-islamiyah. Ya, kalau dalam buku fikih dakwah itu ada 10 muasafat yang harus dibentuk dalam membentuk karakter personal ya, individu seorang muslim itu. Salimul aqidah, sahih ibadah ya, musaqaful fikr dan seterusnya ya. Nah, ini memang jawabannya panjang nih Pak Cuk nih kalau bicara fikih dakwah ini. Artinya kita ibda bin nafsi dulu aja deh. Mulai dari diri sendiri, layakan diri menjadi personal. Jadi hijrah itu bukan sekedar menjadi soleh secara pribadi, tingkatkan lagi. Kuntum khaira ummatin ya. Jadi orientasi takwinnya itu takwin pribadi, personal, individu, kemudian naik ya ke level sosial ya. Kuntum khaira ummatin. Nah, sosial itu artinya di keluarga, di masyarakat, di negara bangsa ini ya, dalam peradaban ya. Nah itu dia. Ya, kuntum haram. Kemudian lanjut an aqimuddin wala tatafarraqu fih ya. Sampai kemudian kita diinspirasi oleh ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din. Jadi ada orientasi an aqimuddin. An aqimuddin itu artinya ya bisa berjalannya sistem ya syariah ini dalam berbagai aspek kehidupan, dalam mengelola, bukan mengelola personal sosial, tapi juga lingkungan semesta ini. Ya, bagaimana
syariah itu ya sunnatullah ya fil ayat fil qauliyah itu ya itu ketemu dengan sunnatullah fil qaun ya. Ayat qauliyah ketemu dengan ayat kauniyah ya. Karena kita sebenarnya kan menjalani skenario aja. Kita harus tahu skenario itu. Ya mau jadi apa, melakukan apa ya kan. Itu terbimbing ya, terarah ya. Itu konteks dakwah begitu luas sekali ya. Cuma gitu aja. Ya, maka itu dalam zikir kita kalau baca ayat ya hadirkan itu ya misalnya saya pada ayat bagaimana kita bisa mewarisi risalah ini bisa menjadi bagian dari minan nabiyyin wasiddiqin wasyahid. Jadilah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ini ayat terakhir surah Al-Fatihah. Ya, di situ menjelaskan tentang Muhammad, saya Muhammad. Jadi kan karakter diri kita, sosok kita sosok Muhammad gitu maksudnya itu, ya kan? Ya, siapa sosok Muhammad itu? Ketika ditanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi itu? Jawabnya Al-Qur'an. Ya, kana khuluquhu Al-Qur'an. Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya akhlak karakter Nabi itu adalah agung, mulia ya. Begitu. Nah, maka menarik tuh untuk lihat perhatikan huruf-huruf yang menyusun ayat ini ya Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, itu semua huruf hijaiyah ada di situ. Ya, artinya memang benar ketika dikatakan dijawab oleh Ibnu Aisyah karena khuluqu Al-Qur'an. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin berdakwah menyampaikan misi risalah ya idealnya ya melakukan fi'il itu harus sebanding dengan fa'il gitu ya. Paham nggak? Ya, supaya sukses. Kompatibel ibaratnya kalau teknologi itu ya kan kompatibel serasi seiring. Ya, fa'ilnya ya Muhammad ya, fi'ilnya ya dakwah gitu kan. Ya khuluqun azim. Nah, seperti itu. Nah, kita maka itu dalam zikir baca aja Muhammadur Rasulullah. Bagaimana bisa menjadi Muhammad Rasulullah? Baca ayat lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana kita bisa menjadi ya sukses mengkhutbah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca ayat lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, rasakan tuh proses transformasinya, proses pembentukannya jiwa kita ini untuk memiliki tadi ya kualitas khuluqun azim itu yang diungkap diantaranya dengan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang besar perhatiannya dengan situasi kondisi problematika umat ini, yang besar perhatiannya dengan situasi kondisi peradaban ini ya, kemudian membawa ya misi peran menyelamatkan ya, membimbing, mengarahkan ya agar tidak tersesat, agar tidak dimurkai, agar tidak kena azab ya kan di dunia maupun di akhirat. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina, punya kepedulian cinta kasih sayang yang besar kepada orang-orang beriman. Ya, semangat inilah yang harus kita kita miliki. Nanti prakteknya ya secara personal ya, sosial ya, kebangsaan, keperadaban ya diwujudkan lah ya dengan beramal jama'i. Ya, mulai dari syariat nikah ya, kemudian muamalah ya, bernegara. Jadi harus ada kepedulian dalam bagaimana kita membentuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini. Ya, sampai kepada kalau negara sudah ini bagaimana kita punya kontribusi keterlibatan dalam membangun peradaban ini. Kan begitu tahapannya, ya kan? Nah, gitu ya, Pak Cok ya. Semoga baik, terima kasih jawabannya Ustadz dari pertanyaannya Kang Denher. Jazakallahu khair Ustadz, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Kang Daniel. Apa ini? Barangkali Kang Daniel bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Enggak. Tolong untuk Kang Daniel jangan dimut. Biasanya disuruh tulis, sekarang disuruh baca ini. Maklum, mata tua nih, susah ngeliatnya. Hostnya ini, waduh. Oke, kalau gitu saya bacakan deh. Ya. Oke, Ustadz Taufik ya, apa kabar? Senang saya bisa melihat juga Ustadz hadir kembali.
Alhamdulillah. Oke, itu yang berisik itu tempatnya Cuk ya, Om Cuk ya. Kalau di mute tuh di mute. Oke gini Ustadz, kita berharap ada anggota keluarga kita diberikan hidayah ya oleh Allah. Hidayah itu banyak ya, tapi yang saya mungkin yang lebih kritikal ya, agar yang bersangkutan lebih menjalankan Islam dengan baik ya. Paling tidak menunaikan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan gitu ya. Saat ini kan banyak ya anggota keluarga kita yang kadang-kadang untuk hal-hal yang seperti itu ya, buat kita yang sudah tua seperti kita mungkin sudah biasa ya, untuk malah mungkin lebih mendalam menjalankan. Tapi untuk beberapa anggota keluarga kita kan agak sulit ya untuk 5 waktu dan juga puasa Ramadan ya. Dan sekarang juga entah kenapa udah kita lakukan usaha yang sebaik mungkin, tapi banyak juga anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang itu yang kurang berkenan ya, diberitahu dengan cara apapun ya. Nah, kira-kira dalam hal hidayah ya, ini kita ini yang bisa kita lakukan dalam hal ini apa ya Ustadz ya? Ya kan kita kan juga nggak menunggu hidayah itu turun ya, harus juga ada usaha. Usaha juga dari kita nih, dari sekitarnya ya. Kalau dari anaknya kan atau dari orangnya kan kita kan hanya bisa berdoa ya. Tapi mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz yang paling mujarab ya. Dalam hal apa istilahnya mengharapkan hidayah ini turun gitu loh. Terutama paling ke anggota-anggota keluarga kita yang terdekat ya. Terima kasih dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang disampaikan tadi, sudah ada jawabannya itu ya. Jadi gini aja. Pertama kita terkait karunia hidayah itu ada ayat menjelaskan innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, walakin Allah, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kita membaca ayat ini jangan membuat jadi putus asa atau jadi suatu kemustahilan ya, mengajak orang. Justru makin bersemangat kita berdakwah. Artinya kita ngambil kesimpulan ayat ini bahwa ya hidayah itu hak prerogatif Allah. Allah yang memberi, Allah yang membimbing. Karena itu strateginya ya di dalam berdakwah, dalam mengajak, dalam beri nasihat gitu kan. Ya, pertama adalah fa'fu anhum, maafkan dia. Artinya kita berdakwah jangan menghakimi gitu ya. Fa'fu anhum, maafin aja dulu. Kita coba lihat, dia kenali, pahami situasinya. Kenapa ya dia kok udah tua misalnya gitu kan, udah menjelang ajalnya, kok makin jauh dari Allah ya, apa sih masalahnya? Dari situ kita lihat situasi kondisinya, apa kurang ilmu, apa kurang gaul ya, kurang nasihat dan segala macam. Nah yang kedua fa'fuan, artinya pertama itu maafkan, kenali, kemudian maafkan itu juga istilahnya dengan semangat tadi, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Justru kita khawatirnya itu atas keselamatannya ya, azizun alaihi, ada kepedulian. Jadi secara ikhtiarnya kita ya istilahnya memberi satu nasihat ditolak, kita tetap memberi nasihat lagi yang berikutnya. Ditolak juga dengan cara secara kaulan ya, dengan bilhal, dengan solusi. Ya ja'alahu mahraja, diberikan jalan keluar atas masalahnya. Diberikan rezeki atas kesulitannya, ya kan? Dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan. Mungkin dari situ jadi empati, jadi cinta ya. Nah seperti itu. Ada hadiah kita sampaikan misalnya gitu ya. Nah itu semangatnya harus dibangun. Wa'fu anhum. Jadi jangan dulu gue udah ngasih nasihat, udah ngasih pelajaran, terserah lu lah, jangan begitu. Ya kita kasihani dia, ya kita maafkan, dikasihani, ya berikan kepedulian dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Yang kedua
Yang tadi ini wastaghfir lahum, mohonkan ampunan atas mereka, mungkin karena dosa ya yang belum mendapat ampunan ya, mungkin karena dosa yang masih berkelanjutan. Itu dia. Ya, sebelum kita ingatkan jangan berdosa, jangan begini ya, kita kembali serahkan urusan itu kepada Allah. Wastaghfir wa'fu'an wastaghfir lahum, mohonkan ampunan pada dia. Maka itu tadi dalam kita berdoa istighfar mohon ampunan pada Allah itu ya, paket lengkap lah ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, terimalah tobatku ya Allah. Kemudian kita doakan orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan maghfirah untuk keluarga kita, Rabbi firli wali ahli, ya suami istri ya, anak ya, naik ke atas wali abai, orang tua, kakek nenek semuanya, wali dzurriyyati, anak cucu seterusnya. Ya wadkhilna fi rahmatika, masukkanlah kami ya Allah dalam rahmat. Ini orang kalau dikasih rahmat itu nanti dapat karunia tuh. Rahmat kan karunia. Tapi syaratnya dapat kunci maghfirah dulu ya. Orang susah akan mendapatkan rahmat kalau nggak dapat maghfirah. Ya. Nah, seperti itu. Maka itu inilah keistimewaan Ramadan itu kan ketika dijelaskan dalam hadis itu awwalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Padahal kan kalau di luar Ramadan susah orang mendapatkan rahmat. Ya kan? Kecuali dia telah mendapatkan maghfirah. Nah, di hadis ini menjelaskan sepertiga Ramadan itu awalnya adalah rahmat dulu, malah baru maghfirah. Ini kan menunjukkan keutamaan keistimewaan Ramadan itu. Nah, gitu ya. Jadi kita sebenarnya kalau masuk Ramadan udah dikasih modal tuh. Modal ilmu, modal keyakinan, modal semangat sehingga kencang gitu kan. Nah, diharapkan Allah kasih nih ya. Istilahnya booster dulu nih, dikasihkan power istilahnya karunia di awal supaya sampai akhir bisa selesai. Kenyataan malah makin mundur ya. Nah, gitu. Nah, inilah jadi strateginya seperti itu. Mohonkan ampunan, maafkan dia, praktek dakwahnya, kita peduli, kita sayang. Ya, bukan sekedar memberi nasihat dalam bentuk dalil, kalimat, tapi kebaikan-kebaikan apa yang bisa menggugah dia. Ya, waktu dia sakit kita kunjungi, ya kan, kita doakan. Ya, waktu dia susah kita cari solusi, gitu kan. Yang prakteknya sehingga ketemu tuh hati dengan hati, ya kan. Kalau masih akal dan akal mungkin masih adu pinter gitu. Kalau ada hati sama hati kan sudah itu tuh masuk kepada cinta ya, kepada kasih sayang gitu kan. Gitu ya ya. Semoga manfaat ya. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mohon. Barangkali ada yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, kelihatannya cuma hanya sudah menyampaikan live aja. Silakan dibuka unmute-nya. Barangkali ada yang lain? Tidak ada? Nampaknya sudah pada jelas semua, Ustaz. Barakallah. Jadi gimana kalau memang tidak ada, mungkin akan ditutup dengan doa dari Ustadz Taufik dan ditutup juga dengan bacaan doa kifaratul majelis dari Ustadz Arya. Gimana ya? Cukup ya? Ya, sekalian aja Ustadz Taufik. Oh, Ustadz Taufik sekalian. Doa sekalian. Ya, siap. Insyaallah. Kelihatannya belum ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ya, apa mungkin langsung ditutup saja dengan baik. Nanti terbuka, pertanyaan bisa dilanjutkan melalui Japri atau di grup ya. Ya. Karena tema ini sesuai praktek amal yang terus-menerus kita baca sehari minimal 17 kali. Ya, betul. Ini kan sangat menarik perhatian untuk didalami ya, insyaallah. Ya. Baik, saya tutup dengan doa Al-Fatihah ya. Doa Al-Fatihah seperti yang dijelaskan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka biismikal azam wa bikulli ismin huwa sammaita laka bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jilaa'a huznina wa dhihaba hammina wa ghammina an taqdiya hajatina ya Rabban nas Rabbal alamin ar-Rahman ar-Rahim fa inni qarib
Ya malikin nas, maliki yaumiddin. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya ilahin nas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ihdina as-siratal mustaqim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna iftah lana fathan mubina. واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا نصرا عزيزا وأنزل السكينة في قلوبنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير اليهود ولا النصارى آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Taufik. Terima kasih kepada semua teman-teman atas partisipasinya dalam mengikuti pengajian kali ini. Ngomong-ngomong doa kifaratul majelis, Bang Arya coba langsung aja tutup. Lupa tadi Ustaz Taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Jazakallah khairan katsira Ustaz kepada terima kasih Ustaz. Terima kasih Kang Cu. Siap sama-sama teman-teman semua. Siap. Sampai ketemu 2 minggu lagi.